الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعتز بها من يومنا هذا إلى يوم الدين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فيقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak terbilang banyaknya yang diberikan kepada kita, sehingga Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Dan marilah kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah pada siang hari ini adalah mengenai kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan seseorang itu untuk berilmu pengetahuan atau menuntut ilmu. Yang pertama adalah kesaksian Allah Subhanahu wa taala sendiri terhadap keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, kemudian para malaikat, dan yang ketiga adalah para orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Jadi yang menyaksikan bahwa Allah itu esa adalah Allah sendiri, kemudian para malaikat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu. Dari ayat ini menunjukkan bahwa kita semua dituntut untuk menuntut ilmu agar bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ada ayat Al-Quran juga yang mengatakan bahwa hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, samakah orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Tentunya tidak. Pasti orang yang berpengetahuan adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran juga banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi sesuatu yang menjadi sarana ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi pena. Pena itu begitu tinggi nilainya, karena dengan pena itulah kita bisa menulis, dengan pena itulah kita bisa membaca, dengan pena itulah kita bisa mengeluarkan semua aktivitas ataupun kemampuan kita untuk dituliskan. Dan pena ini adalah salah satu yang menjadi sarana pembelajaran yang utama di dalam kita belajar tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi nun wal qalami, dan demi qalam, demi kalam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang tertulis dari pena tersebut. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya pena tersebut, dan kepentingan pena tersebut tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang menuntut ilmu tersebut. Dulu kita masih sangat
mengandalkan pena dalam segala aktivitas keilmuan kita. Tapi sekarang mungkin adalah teknologi-teknologi yang bisa menggantikan pena tersebut. Itu menjadi suatu yang sangat bernilai di dalam menuntut ilmu tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji ataupun bersaksi, bersumpah demi kertas. Ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, "Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur." Wat-tur, demi gunung Tursina. Gunung Tursina karena begitu bersejarah, maka dijadikan alat untuk bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis di dalamnya segala ilmu pengetahuan, warraqqim mansyur, dan lembaran-lembaran yang dapat dibuka tersebut. Oleh karena itu, maka ayat ini menunjukkan betapa pentingnya lembaran-lembaran, betapa pentingnya kertas tersebut dalam pengetahuan ataupun menuntut ilmu pengetahuan itu. Ayat ini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk selalu menuntut ilmu, dituntut untuk selalu menyediakan sarana-sarana untuk menuntut ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajiban, fardu bagi seorang laki-laki ataupun perempuan muslim. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah fardu, kewajiban. Artinya kalau yang tidak menuntut ilmu, maka dia berdosa ataupun tidak menjadi orang yang muslim yang sempurna. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu semenjak dari ayunan sampai ke liang lahat, maksudnya sampai ke liang kubur. Maksudnya adalah long life education ataupun adalah pendidikan seumur hidup. Jadi tingkatan-tingkatan ataupun ijazah-ijazah yang kita terima itu hanyalah sekedar suatu sertifikat saja, pengakuan saja bahwa dia telah melalui beberapa jenjang pendidikan. Tapi yang pada intinya seumur hidup kita terus harus wajib menuntut ilmu, sekalipun kita sudah sampai ke titik ataupun ke jenjang pendidikan yang tertinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Al-Quran, kalau kita kaji dari awal sampai akhir, dari Fatihah sampai An-Nas, itu banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan umum di dalamnya. Tidak hanya pengetahuan agama saja. Para ulama mengatakan bahwa yang isinya tentang tauhid, tentang hukum, tentang syariah, itu tidak lebih dari sepertiga Al-Quran. Lebih dari itu, yang 2/3-nya adalah tentang ilmu pengetahuan umum. Kalau kita baca saja misalnya juz ke-30 terakhir, dari mulai amma yatasaalun terus ke bawah, itu banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan umum. Di sana ada wasyamsi wadhuhaha, demi matahari, ilmu astronomi. Ada wal laili idza yaghsha, demi malam. Ada lagi yang lain-lain, wal balad la uqsimu bihadzal balad, itu adalah ilmu geografi. Kalau kita telusuri itu semua, bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Artinya yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan itu dalam Islam adalah semua ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Wajib hukumnya kita mempelajarinya, sehingga terjadilah integritas keilmuan di antara kita atau di antara kaum muslimin semua. Kalau kita kembali flashback kepada zaman keemasan Islam, pada zaman-zaman Bani Abbasiyah ataupun Umayyah, jelas-jelas di sana semua ulama-ulama Islamnya yang penemu-penemu ilmu pengetahuan tersebut, semua ilmunya terintegrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Tersebutlah misalnya Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau adalah seorang ahli matematika yang pada kehidupan beliau sejak umur
usia dini itu sejak umur 10 sampai 12 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran terlebih dahulu, kemudian ilmu-ilmu agama, dan akhirnya beliau bisa menjadi seorang matematis, orang-orang yang ahli matematik, dan yang kemudian dia mengembangkan konsep aljabar dan algoritma. Kata algoritma diambil dari kata al-khawarizm. Dan kemudian kita kenal dengan Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi. Beliau menulis tentang matematika dan geometri, yang juga dikenal sampai sekarang sebagai bapak ilmu kedokteran, yang dalam biografi beliau bukan hanya sebagai seorang dokter, tapi juga seorang mufassir, seorang muhaddis, orang yang tahu tentang Al-Quran, hafal Al-Quran, tafsir dan hadis, juga ilmu-ilmu yang agama lainnya. Ada Al-Bairuni tahun 973-1048. Beliau adalah seorang ulama yang pernah mengukur radius bumi dan mengembangkan metode untuk menghitung posisi bintang, adalah ilmu falak. Beliau juga terkenal dengan seorang yang hafal Al-Quran, kemudian dengan ilmu agama yang penuh, dan kemudian menjadi seorang yang ahli dalam astronomi. Kemudian ada Ar-Razi yang mengembangkan metode diagnosis dan pengobatan penyakit. Ar-Razi ini termasuk bapak ilmu kedokteran, dan beliau juga di dalam sejarahnya adalah seorang yang hafal Al-Quran, kemudian juga menjadi seorang ulama dalam ilmu agama. Dalam ilmu fisika ada Ibnu Al-Haytham. Beliau mengembangkan teori optik itu dan menjelaskan fenomena penglihatan. Inilah penemu tentang optik tersebut adalah Ibnu Al-Haytham tahun 965-1040 Masehi, dan beliau juga terkenal sebagai orang ulama. Dan kemudian Ar-Razi mengembangkan metode distilasi dan eksperimen ilmu kimia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita harus mementingkan ilmu pengetahuan tersebut, dan marilah kita bangun paradigma baru tentang integritas keilmuan tersebut yang di dalam Islam tidak ada dikotomi di dalamnya. Oleh karenanya, maka marilah bersama-sama kita bangun ilmu pengetahuan ini, bukan hanya ilmu pengetahuan agama saja ataupun ilmu pengetahuan umum saja, tapi kita integritaskan antara ilmu agama dan ilmu umum tersebut, dan itulah semuanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an diwajibkan kita untuk menuntutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang bisa kembali menjadi generasi-generasi emas yang kita cita-citakan, yang betul-betul terintegrasi ilmu pengetahuannya, bukan hanya ilmu agama saja dan bukan ilmu umum saja, tapi terintegrasi antara keduanya, sehingga kita bisa kembali kepada kejayaan Islam tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musdah was sirajul munir. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ihtadaw bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatul ahibbah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwatul ahibbah, akthiru minas salati wassalami ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man shalla alaihi salatan sallallahu lahu alaihi biha ashra,
wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ويا قاضي الحاجات اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.